yang terbaik ya. Nah yang belakang boleh dong maju ke depan. Jadi nanti yang baru datang bisa mengikuti tempat yang belakang. Nah supaya yang depan ini biar bisa kelihatan saya ibu bapak-bapak. Mari silakan maju dulu. Yuk, saya kasih waktu. Ayo maju. Yang sudah di depan jangan ke belakang. Yang sudah di belakang harus ke depan. Oke? Oke, ini ada yang pernah lihat nggak? Atau yang dulu pernah belajar walking? Kalau satu, I, betul ya? Dua, O, tiga, empat, lima, enam, tujuh, ini 8. Oke, sekarang tangan sebelah kanan diangkat ke atas. Nanti ikuti video dulu ya kita itu coba ya. Jadi kalau I, O, San, Se, U itu 6 jempolnya dinaikkan. Yo, Ji, Pak, gitu ya. Kita lihat dulu videonya ya supaya kita ngerti ya. Bisa diikuti lagi diulang. Kita lihat dulu. Oke, kira-kira kayak gitu. Bisa? Kita pelan-pelan dulu ya. I, O, San, Se, U, Yo, Ji, A, O, San, Se, U, Yo, Ji, A, San, O, San, Se, U, Yo, Ji, A, Se, O, San, Se, U, Yo, Ji, A. Bisa? Saya kalau pelan dulu bisa. Nanti kalau coba cepat Pak. Yang nggak kelar begini ya. Begini. Kita coba lagi ya. Yang dulu ya. 3. Silakan. Diulang dari awal. Kita coba lagi ya, pelan-pelan dulu, pelan-pelan dulu. I, O, San, Se, U, Yo, Ji, A, O, San, Se, U, Yo, Ji, A, San, O, San, Se, U, Yo, Ji, A, Se, O, San, Se, Yo, Ji, A. Bisa? Kita coba lagi ya. Makin cepat, makin cepat. Diulang lagi. Ini all stars sudah kreatif jadinya belum. Nah, kalau tadi jadinya sekarang kita mau berat sedikit aja. Nah, bisa diputar video kedua. Jadi Bapak Ibu yang duduk. When
kita sambil berakhir boleh, sambil ngikutin gerakan kita boleh ya. Kita sekali lagi tegak ya. Terus kita akan mulai persekutuan kita. Semua sudah dapat ya? Ada belum? Boleh minta tolong nanti dikasih ya. Yang belum nanti boleh minta boleh nih. Dan minta ya voucher makan. Yang belum? Oke. Ada yang belum? Sudah ya? Sudah semua ya? Oke, mari kita mulai persekutuan kita. Saya persilakan pemimpin kita dulu. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kita patut bersyukur ya hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam persekutuan senior. Kita persiapkan hati kita, mari kita masuk dalam saat. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur ya Tuhan kalau mendapati hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami boleh datang bersekutu di dalam persekutuan siang senior pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Memasuki Gerbangnya. Dengan sukacita kita
kepada Tuhan, karena Dia adalah sahabat kita yang setia. Ketika kita tahu kepada siapa harus berkata-kata, tapi kepada Tuhan Yesus saja ada kasih yang hangat. Dia adalah sobat kita yang setia. Mari kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Kasih Yesus sungguh indah dalam hidupku. Mari kita mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Hari Andreas dengan tema kasih yang hangat. Mari kita pujikan lagu Kasih Yesus sungguh indah dalam hidupku. Kasih Yesus sungguh
bagaimana kami seharusnya setelah kami menerima kasih Tuhan dalam hidup kami bisa belajar mengasihi orang-orang di sekitar kami, teman-teman kami, rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, bahkan keluarga kami juga ya Tuhan. Oleh karena itu, berkatilah waktu ini, berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kiranya Tuhan yang memberkati kami. Berkati juga untuk semua kami yang ada di tempat ini, agar kami bisa merenungkan firman Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan waktu perenungan kami ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Wah, cerah-cerah ya. Walaupun usia boleh tambah tua, tapi semangat tetap harus ada ya. Karena beberapa waktu yang lalu saya ditanya oleh Lose dan D ya, Pak Hari bisa nggak khotbah di Giant Senior? Ini apa nih? Lansia. Oke. Karena kalau saya tuh selalu setiap komisi yang punya keunikannya. Kalau sering-sering di komisi sekolah minggu, kita tuh awet muda, kayak anak kecil jadi ya. Karena ngomong sama anak kecil gitu, gini-gini kan ya, kita awet muda. Kalau sama remaja, pemuda, saya juga suka. Kenapa? Kreatif. Kalau sama anak-anak muda itu kita jadi kreatif, kita mikir terus ya. Kalau sama KW, enaknya apa? Makan. Sama KW itu dikasih makan terus sampai ketemu, ya. Kalau sama komisi bapak, saya juga di sini belum ada ya. Nah, di gereja saya terdahulu ada komisi bapak. Komisi bapak ini kerjanya berdebat aja. Jadi kalau membahas, kami pernah di komisi bapak itu dalam 1 tahun membahas katekismus Heidelberg itu. Setiap perkataan itu kita coba didiskusikan sama bapak-bapaknya dan menyenangkan karena diskusinya banyak. Kalau sama ibu-ibu nurut ibu-ibu nih. Gimana ibu ngerti? Setelah acaranya selesai, makan baru rame, gitu ya. Kalau bapak-bapak diskusinya yang rame, nggak ada makannya. Kalau sama lansia gimana? Waktu saya masih lajang, saya paling suka sama lansia. Kenapa? Sok dijodoh-jodohnya sama cucunya ya. Suka ditanya, Mas Ari sudah punya pacar katanya. Saya bilang ya belum, masih doakan. Oh nanti tak kenal kayak tubuh ya katanya. Gitu ya. Terus sama lansia juga enaknya apa? Tanya loh saudara itu disayang. Karena di mana-mana kakek nenek itu selalu sayang sama cucu-cucunya ya. Jadi kalau kita pembina komisi lansia ini, enak betul, disayang, didoain. Kalau ada apa dikit ditanya, kenapa kok wajahnya agak kusem hari ini atau agak cemberut, diperhatikan bajunya dan lain sebagainya. Makanya ketika dibilang Mas Ari nanti di komisi lansia gimana? Siap, supaya saya disayang di situ ya. Nah seperti itu. Makanya apalagi ketika saya tanya Lose Dante, hari ini temanya apa? Kasih yang hangat. Oh kasih yang hangat. Saya lagi mikir-mikir kasih hangat ini iya. Yang saya tahu sayur hangat ya. Soto hangat, rawon hangat, enak itu. Hari ini tadi pagi istri saya masak bak putih. Bak putih itu sop Singapura ya, soto Singapura. Bumbunya beli sih langsung ya di lain-lain situ. Mahal tapi ya 1 bungkus 50.000. Bumbunya doang 50.000, tapi bisa jadi 1 panci besar. Dan biasanya kita masak itu untuk 2 hari, 3 hari. Sop itu, kalau sop menurut saya makin dipanasin sering-sering makin enak. Jadi ya itu. Istri saya lagi masak dan ini pakai sop. Itu yang hangat enak. Kasih yang hangat yang gimana ya? Kita baca dulu ayatnya. Roma 12 ayat 9. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Hendaklah jangan
pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Nah, Bapak Ibu, saya memulai dari sini. Di sekitar kita ini banyak yang aspal, asli tapi palsu, ya. Anak-anak kita suka dengan handphone model terbaru, suka dengan iPhone. Sekarang sudah beberapa pun saya nggak tahu karena mahal sekali ya. Tapi karena dia ingin tampilannya seperti iPhone, maka dia beli yang asli aja yang palsu. Yang asli nggak satu papanya. iPhone 17 sekarang yang keluar itu harganya udah 20 lebih itu. Apalagi sekarang dolar lagi naik ya, tambah pusing. Mereka beli iPhone yang sama seperti iPhone tapi palsu. Gak tahu saya juga bedanya di mana. Apel-apelnya sama-sama bekas digigit ya. Boba-bobanya ada 3, sama semuanya. Dari mana palsunya? Saya juga tidak tahu. Tapi katanya yang sebelah sini itu yang asli, yang sebelah sana. Atau ini, dulu sempat ramai ya sendal ini, Crocs. Yang asli katanya yang lubangnya besar-besar itu harganya 1 juta. Oh, sendalnya 1 juta. Saya kalau beli sepatu kayak gini paling suka. Ini harganya 99.000 di Ramayana. Awet sudah setahun saya pakai, ringan. Karena ketika ada anak sekolah bilang sama saya, Pak Ari, tahu nggak? Ini sepatu basket saya, harganya 7 juta. Saya bilang apa? Membuat hijau 7 juta. Ini yang bagus. 100.000 enak. Jalannya pun nggak pilih-pilih yang itu aja. Kalau besok itu masuk gang pun jalan. Karena ini 100.000. Coba yang 7 juta ya, pilih-pilih. Itu sendal itu. Kok ada sendal 1 juta loh? Dan orang mau beli. Aslinya yang paling atas, lalu operasi, di make up dan sebagainya. Jadi ada yang paling dekat sama kita ini, ada senyum. Katanya yang sebelah sini itu real smile, artinya senyum yang asli. Yang paling sana itu senyum yang kontemporeri. Atau pernah Bapak Ibu menemukan orang yang senyumnya itu kayak tidak tulus gitu? Kalau ngamuan ya, kayak malu. Saya paling suka nyambut, kenapa ya? Dari dulu saya paling suka nyambut. Anak saya tuh sering bilang, di psikologi itu ada urutan katanya, introvert. Lalu yang Bapak Ibu orangnya nggak banyak bergaul itu introvert. Ada extrovert, orangnya mudah bergaul. Kata anak saya, papa itu, kan saya pernah tanya, menurut kalian papa itu introvert atau extrovert? Papa itu setelah extrovert ada lagi SKSD, sok kenal sok dekat. Karena sama abang Grab aja, masuk mobil Grab bisa tuh jadi teman sama supir Grabnya, bonceng terus, nggak seperti itu. Terus bisa dia, saya suka Bapak Ibu nyambut, ketemu, ancoy. Kalau di sini kayak gimana? Kalau di Siantar kan pakai bahasa Hokkien ya. Saya sampai belajar loh bahasa Hokkiennya. Anco cek, kan gitu, menyenangkan dan lain sebagainya. Tapi ada juga kan yang senyumnya. Kalau mau tahu senyum yang tulus atau gaya yang tulus atau yang gaya yang palsu, lihat anak kecil. Saya sama anak TK. Tapi Bu, kalau di Bu Eka yang pernah sering lihat, anak TK itu kalau sama saya kadang-kadang, Hari, mereka tahu. Tapi ada juga guru yang setiap hari bertemu dengan anak TK, tapi anak TK-nya nggak bisa dekat. Kenapa juga? Karena palsu. Dia dekat sama anak hanya karena kerja. Ya,
tidak tulus, tidak jujur, dan sebagainya. Atau yang sekarang yang sering kita lihat ini loh, story-nya kalau kirim WA di grup itu rohani sekali ya, tapi kelakuannya rohani agak seru. Sebetulnya saya lebih suka gayanya rohani tetapi kenyataannya rohana gitu ya. Ini gambarnya lebih serem loh. Story-nya rohani, kelakuannya halus. Artinya apa? Enggak sejalan gitu. Antara yang asli dan yang palsu itu. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, begitu pula dengan kasih. Kasih pun ada yang kelihatannya asli tapi palsu. Yang palsu itu yang gimana sih? Ciri-ciri kasih yang palsu itu sikapnya manis tapi ada motif tersembunyi. Dia deket sama kita, baik sama kita kalau ada maksudnya lah. Nanti dia baik-baik, iya coy gimana? Ujung-ujung apa? Pinjam duit. Gitu ya. Ada kan minta tolong. Deket sama kita kalau pas lagi butuh. Ada motif tersembunyi di baliknya. Dia tiba-tiba ngechat, tiba-tiba nyapa, nggak pernah nyapa kok, tiba-tiba nyapa, kita ngechat, apa kabar Pak Hari, gini. Ujung-ujungnya minta tolong, butuh. Sehari-hari nggak pernah kan? Itu kasih yang palsu. Sehari-hari nggak pernah tanya kabar, tanya apa, tapi kalau ada maksudnya, dia nyapa. Atau yang kedua, kasih yang palsu itu kompromi dengan dosa. Ini anak-anak remaja saya sering nasihati. Jangan pernah terjebak kalau pacarmu bilang buktikan rasa cintamu dengan apa? Nanti melakukan sesuatu yang dosa, yang tidak kudus, yang tidak suci. Saya pacaran sama Linda itu hanya 2 tahun. Setahun pertama jarak jauh lagi. Saya di Lampung, Linda di Medan. Lalu tahun berikutnya Linda diundang ke jadi hamba Tuhan di gereja di Lampung. Lalu kami satu kota. Itu pun kami langsung katekisasi pranikah. Dan selama kami pacaran itu saya pegang tangan Linda aja. Kalau pas nyebrang, pingin sih setiap kali pacaran sering-sering nyebrang ya supaya pegangan dulu. Tapi kan nggak ada jalannya juga gitu. Nah, kenapa? Jaga. Bukan hanya jaga hati, tetapi juga jaga orang lain kan. Nanti jemaat saya kan akan lihat juga. Wih, hamba Tuhan pacarannya kodoh wae kan jadi batu sandungan. Makanya kasih yang palsu itu kompromi dengan Allah. Apa hanya gini aja kok. Saya mengasihi dia, makanya nggak apa-apa saya curang supaya apa? Saya bisa membelikan dia yang baik. Karena saya terlalu mengasihi dia, makanya nggak apa-apa saya mencuri di kantor saya untuk bisa membelikan dia ini kan? Nggak apa-apa saya curang, bohongin pembukuan supaya saya bisa punya uang, supaya saya bisa kasih orang yang saya kasihi itu apa yang dia mau. Nggak begitu. Itu kasih yang palsu. Itu ambisi. Yang ketiga, kasih yang palsu itu hanya berkata-kata tanpa tindakan. Hanya selalu kalau bilang kasih, aku mengasihimu yang sakti cukuni, Tuhan memberkati. Wah, sehat terus ya. Hanya ngomong. Tapi ketika ayahnya betul-betul sakit dikunjungi tidak. Ya, ketika ayahnya lagi datang ke gereja pun wajahnya dengan berat hati karena ada beban di hatinya, disapa, tidak, didoakan apalagi. Itu kasih palsu. Hanya ngomong. Kan orang Kristen itu belajar kasih sering ya. Prakteknya gimana? Karena sepenuhnya itu palsu. Kasih yang asli itu tidak begitu. Ketika dia bilang mengasihi, ya dia betul-betul praktek mengasihi dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, kasih yang palsu itu bersyarat dan ada pamrihnya.
saya akan mengasihi kamu kalau kamu mengasihi saya juga. Itu ada syaratnya. Saya mengasihi kamu kalau kamu menguntungkan buat saya. Saya mengasihimu kalau ibu memberi sesuatu buat saya. Wah, itu palsu. Karena Tuhan aja mengasihi kita. Apakah setelah kita bertobat dan berbuat baik? Belum. Dosa. Nah, sebelum kita baik, Tuhan sudah mengasihi kita. Ingat gak waktu Yesus disalib itu? Waktu paku itu ditancapkan di tangan kanan kirinya, Ampunin. apa yang Yesus bilang? Mesu-mesu, Ampunin. bagi-bagi. Tapi perkataan pertama yang keluar dari mulut Yesus apa? Ampunin. Ya Bapa, ampunilah mereka. Wah, ini orang lagi menyakiti dia loh, lagi menghina dia loh, lagi siksa dia loh. Tapi Yesus bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Itu kasih tanpa pamrih. Gak nunggu dia bertobat dulu, gak nunggu dia baik dulu. Oleh karena itu, yuk mari kita lihat ayatnya. Karena ternyata banyak sekali kasih yang palsu di sekitar kita. Mudah-mudahan di antara kita dalam persekutuan ini gak ada yang kita mau belajar prakteknya. Oleh karena itu yuk kita lihat apa kata firman Tuhan. Tadi ayatnya dikatakan apa? Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Makanya kemudian saya ingin katakan ini. Kasih yang sebenarnya itu seharusnya tidak pura-pura. Jangan pura-pura. Lihat gambar ini. Saya suka gambar ini tentang menggambarkan kasih yang pura-pura. Dia seakan-akan memeluk ya. Seakan-akan dia peduli di peluknya, padahal di belakangnya bawa pisau. Jangan begitu. Kasih yang hangat, kasih yang benar, kasih yang tulus, kasih yang asli itu ya praktekin sungguh-sungguh, gak pura-pura. Saya suka quote-nya itu ya. Orang jahat itu tidak berbahaya. Kenapa orang jahat tidak berbahaya? Karena kita tahu dia jahat, kita bisa menghindar ya. Oh, itu ada orang jahat di sana, saya bisa menghindar. Tapi di sini kan yang berbahaya itu orang yang pura-pura baik. Kenapa? Kita tidak tahu dia ada di sebelah kita. Ya, dia bisa merangkul kita, gandengan sama kita, jalan bareng kita, naik motor. Saya pernah punya tetangga, supir ojek. Kalau dulu kan belum ada ojek ya, masih ojek pangkalan. Satu masa dia ditemukan meninggal karena dia bantu orang. Ada orang minta tolong diantar, tapi uangnya nggak cukup. Terus diantar. Sepanjang jalan orang-orang melihat kok, karena bapak ini juga ramah. Jadi dia mau ngobrol. Tiba-tiba besoknya diketemukan sudah meninggal. Di lehernya ada bekas cekikan tali kawat rem itu. Artinya orang belakangan penumpangnya yang cekik. Maka itu kasih kita jangan begitu. Yang berbahaya itu adalah orang yang pura-pura baik. Jangan jadi orang yang demikian. Ya, kasih yang baik itu sungguh-sungguh kasih yang tulus dan jujur. Jangan pura-pura. Dan yang kedua, apa kata firman Tuhan? Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat. Makanya kasih itu tidak membawa kita kepada kejahatan, atau kata Roma 13 ayat 10, kasih itu tidak berbuat jahat kepada sesamanya. Ya. Karena ada orang yang sering bilang, anak remaja tuh paling sering, kamu terlalu baik buat saya, kita putus. Apa itu? Terlalu baik kok putus. Nanti dapat pacar yang jahat dia nangis-nangis. Kan begitu. Atau gimana? Kasih itu tidak membawa kita kepada kejahatan. Jangan karena kita mengasihinya lalu kita biarkan dia sampai salah. Kasih itu juga harus mendidik. Saya pernah punya ada satu orang yang tinggal di rumah kami. Dia punya kebiasaan gak terlalu bagus, misalkan gini,
Kalau dimintain tolong ke warung, pulang dari sana, kembalian uangnya itu nggak pernah ada. Sampai satu masa saya bilang nggak boleh begini. Mbak E itu yang tinggal di tempat saya, Mbak gitu ya. Mbak E pergi ke warung, kembali dari warung, saya bilang, Mbak, ini belanjaannya berapa? Saya kasih dia waktu itu uang 10.000 masih besar ya. Saya kasih dia 10.000. Ya. Ini harganya berapa, Mbak? Ini sekian, jadinya 9.300 lah. Oh, jadi saya bilang, kembaliannya mana? Mbaknya bilang, loh Pak, hanya 700 penuh, mau 700 gitu ya, hanya 700 kok diminta sih. Saya bilang bukan masalah 700 ya. Kalau kamu perlu ambilin, tapi bilang, Pak, yang 700-nya tak pakai buat beli apa, beli es karena aus misalkan. Saya mau, tapi jangan gitu, itu kebiasaan gak bagus. Oh, hanya 700 aku aja. Nanti gak bagus. Mengasihi itu tidak membiarkan orang jatuh dan dosa. Ketika anak saya salah, karena saya mengasihi dia, ya wis, tidak apa-apalah, cilik, rampok, jangan Bapak. Dari kecil kalau dia salah, tegur, ingatkan. Kalau perlu kita jewer. Bukan karena kita emosi ya, tapi karena kita mengasihi dia supaya dia tidak kebiasaan kayak gitu. Anak saya di kasir supermarket nggak pernah nangis. Kan ada anak orang kalau sudah sampai kasir bawa sesuatu, bawa coklat, Ma, minta coklat ya. Mamanya bilang enggak, lalu nangis di kasir. Gitu kan? Cara memaksa mamanya untuk setuju, nangis. Anak saya enggak pernah. Kenapa? Sejak kecil saya bilang, kalau kamu nangis di kasir, tak biarin kamu jadi anaknya kasir, tak tinggal. Karena enggak boleh, itu enggak bagus. Kalau ada tamu biasanya, anak kita tiba-tiba waktu enggak ada tamu, dilarang, ini enggak boleh ya, ini enggak boleh, nurut. Tapi ketika ada tamu, wah, karena tahu papanya enggak akan marah, mamanya enggak akan marah, kan gitu. Saya ada tamu pun kalau anak saya nakal atau kurang ajar, tak tegur. Itu mengasihi, supaya dia tidak terjebak terus dalam kebiasaan yang buruk. Kasih yang Tuhan ingin kita miliki itu yang seperti itu. Harus mendidik juga. Apalagi kakek nenek ya, kakek nenek betutune Yesus, tidak ada batasnya. Mamanya bilang tidak boleh makan es ya, neneknya boleh. Bapak Ibu ingat, kasih jangan menjerumuskan ya. Kalaupun kita mengasihi cucu kita lihat dulu kondisinya gimana. Ajak bicaralah anak kita. Waduh, saya kenapa sampai sekarang? Mama saya sudah di Malang, di Bandulan. Tapi kami nggak mau serumah, kenapa? Saya sama Alinda sudah komitmen. Lebih baik seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali kami jalan ke Bandulan daripada kita serumah nanti padu, ya, nanti ribut. Karena satu masa anak saya umur 1 bulan, mama saya datang ke Lampung. Kami waktu itu di Lampung. Mama saya kan dari kampung ya, dari Kalimantan dengan tradisi-tradisinya. Mama saya kalau gendong anak saya, maaf ya, di balik bajunya itu ada buntelan, isinya ada bawang, ada apa, ya katanya untuk buang bala. Tapi kalau itu saya nggak masalah, udahlah. Mama saya Kristen, tapi belum tradisinya begitu. Karena di Kalimantan ada uyangnya, ada yang jahat. Tapi yang saya nggak suka apa? Setelah buntelan itu di sampingnya ada gunting. Saya kan takut nanti anak saya kena guntingnya. Anaknya perempuan, mah jangan gitu lah. Nggak apa-apa, mama bisa.
bubur sun, tahu ya? Bubur sun itu di kotaknya aja tulisannya apa? Untuk anak usia 6 bulan ke atas. Ini anak masih 1 bulan. Lalu saya bilang, "Ma, jangan gitu lah." Mama saya bilang apa? "Wis mendengar. Kalian semua bisa sebesar-besar itu karena mama lakukan ini kok." Kalahan terus gitu sama mama. Makanya, enggak. Ibu-ibu, bapak-bapak, mengasihi itu jangan menjerumuskan. Kalau anak kita salah, tegur, ingatkan. Bukan karena mengasihi kita biarkan. Dan yang terakhir, kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang lihat, yang baik, lakukanlah yang baik. Makanya kasih itu harus nyata, Bapak. Saling mengasihi nggak sebelah-sebelahnya? Kalau nyata kasih saling mengasihi, rasakan. Lebih baik nggak duduk di sebelah ibu ini? Ada kehangatan nggak? Ada sukacita nggak? Ngobrol nggak? Gek duduk sebelahan nggak ngobrol? Sekarang enak ya, lagunya di sana semua. Zaman kita dulu lagu pakai buku ya. Waktu kita bawa buku pujian, sebelah kita nggak bawa buku pujian, kita nggak ingat. Kita nyanyi, sebelah kita ngomong. Kan gitu. Kasih itu harus membawa semua hal yang baik. Nah, terakhir, sebentar lagi kita ke sana. Ada makanan, ada snack. Hari ini banyak ya. Ada makan beratnya, ada snacknya, dan saya berharap Bapak Ibu bisa belajar praktek kasih di sini. Lihat teman sudah dapat atau belum berbagi. Tidak enak pedang sendiri, apalagi saudara kita dapat. Terakhir, bagaimana cara kita memiliki kasih yang asli? Yuk kita baca 1 Yohanes 4 ayat 8. 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bagaimana cara kita supaya punya kasih yang sejati, yang asli? Kenal Allah, kenal. Baca Alkitab setiap hari, berdoa, bersekutu seperti ini, beribadah, supaya kita kenal Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan, dan kita bisa praktekin kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Bersedia? Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diajarkan untuk mengasihi yang tulus, yang jujur, yang hangat, tidak ada kepalsuan. Karena kami sudah merasakan kasih yang dari Tuhan terlebih dahulu. Oleh karena itu berkatilah Bapak Ibu di sini ya Tuhan, untuk bisa mengasihi dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan penuh kehangatan, dan Tuhan yang akan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan yang akan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Kita akan memberikan persembahan pakai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang sangat mengasihi kita dan memelihara
Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan selalu memberkati hidup kami. Tuhan selalu menjaga kami. Tuhan selalu menyertai kami di dalam keadaan apapun. Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini mengajarkan kami semua untuk mempunyai kasih yang benar yang sejati. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang memberikan kami untuk mempersembahkan sebagai ucapan terima kasih. Respon kami akan berkata, terima kasih Tuhan. Berdoa, bersyukur semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membacakan ayat hafalan ya. Kita bacakan 2 kali. Yakobus 3 ayat 16. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sekali lagi, Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Selanjutnya pengumuman yang akan disampaikan oleh Saudara. Shalom Bapak Ibu. Ini semangatnya kayaknya kurang. Saya mau ajak kita berdiri. Kita menyanyi satu lagu apa pernah saja tidak apa-apa. Nah, saya mau ajak kita nyanyi lagu Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Bisa ya? Bisa? Nah, sambil nyanyi nanti kasih salam kepada kiri kanannya minimal 5 orang kalau bisa. Bisa? Oke, kita nyanyi ya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kasih salam 5 orang. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Hari lagi, kalau mau jalan boleh silakan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Oke, silakan duduk. Oke, jadi dan hari ini bukan kita mendengar ya Bapak Ibu ya, tapi hari ini kita benar-benar praktek. Nanti setelah ini ada perjamuan kasih ya, kita mau praktek. Kita tadi kan sudah dengar ya firman Tuhan ya. Nah, sekarang nanti kita waktu perjamuan kasih. Nanti satu orang bisa ambil konsumsi. Kalau misalnya ada mau kasih apa-apa boleh. Namanya kan kita perjamuan kasih ya. Jadi kita bisa saling bagi. Kalau misalnya kita sudah dapat, nah gimana kalau punya kasih itu? Harus mikirkan yang lain. Nggak boleh. Aku sudah dapat, ambil ini lagi, ambil ini lagi, ambil ini lagi. Itu punya kasih apa enggak Ibu? Enggak ya. Janji ya, jadi nanti kita mau perjamuan kasih. Artinya apa? Kita mau berbagi kasih. Kalau ada yang belum, kita harus ingat orang lain juga ya. Kalau misalnya kurang enak, nah dinikmati aja. Penuh ucapan syukur karena apa? Ini berkat Tuhan yang baik ya. Oke, hari ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, bulan depan tanggal 21 tanggal berapa? 21 ya, jangan salah tanggal. Itu Selasa ketiga. Jadi nanti sampai rumah kalendernya dibunderi yang kecil. Kalau kurang gede, langsung ambil lagi. Oke, tanggal 21 nanti acaranya kesaksian, Bapak Ibu.
Nah, kesaksian dari siapa? Nanti kita akan mendengarkan kesaksian yang tentunya memberkati kita. Siapa? Tunggu tanggal mainnya. Jadi ajak yang lain, boleh silakan datang, kita sama-sama terberkati nanti lewat kesaksian. Oke, selanjutnya untuk keluar ya nanti ya. Nanti per baris ya Bapak Ibu ya. Jadi dari baris ini dulu ya. Dari baris ini dulu keluar, terus nanti baru dilanjutkan ke baris berikutnya. Jadi ya biar kita nggak uyel-uyelan. Nanti uyel-uyelan senggol sana, senggol sini. Nah, katanya kan mau prestasi ya. Jadi kita biar lebih teratur, lebih enak. Nggak mungkin ada tambah. Oke, demikian ya Bapak Ibu ya. Mari kita akan mengakhiri persekutuan kita. Kita akan berdiri dan kita dengan kasih doa berkat dari pendeta ya. Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Pagi hari ini Tuhan memberkati kami, generasi senior, dengan pujian yang luar biasa, dengan ibadah yang kiranya itu berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bahkan firman yang sudah kami dengar, ajarkan kami ya Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dalam, sehingga dalam pengenalan itulah kami bisa mempraktekkan kasih yang hangat, kasih yang asli, yang jujur, bukan yang palsu. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Jika sebentar kami akan pulang, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami, biarlah firman Tuhan yang kami dengar mengubahkan kami, menolong kami, menuntun kami untuk menjalani hidup dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga kami bisa mempraktekkan kasih yang nyata itu, kasih yang hangat itu kepada semua orang yang ada di sekitar. Bapak Ibu sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan, agar kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya akan ngaku ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti mulai dari sini dulu, boleh berubah kalau itu, terus baris ini, baris itu, dan terakhir di situ ya. Kemudian ini Bapak Ibu, nah ini namanya perjamuan kasih ya, betul ya, perjamuan kasih. Jadi nanti jangan susu pula. Nanti kalau sudah dapat, terus aku nak kulit, terus doa aja. Nah, kita namanya perjamuan kasih kan kita saling mengasihi, betul? Kita nikmati. Nanti kalau waktu makan sebelahnya hidup makan boleh ya boleh silakan. Supaya apa? Kita ini bisa saling mengenal. Gak mungkin kalau kita datang terus pulang besok ketemu lagi kita nggak kenal. Tapi kalau kita di sini makan, kita bisa ngomong, bisa kenalan. Jadi kita pulang itu berkatnya double. Berkat jasmani, berkat gitu ya, setuju ya. Oke, silakan dari sini dulu. Menikmati